Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mobil Aceh. Nah, kali ini kita mau mereview sebuah mobil LMPV dari Hyundai Stargazer. Ini unik ya, bentuknya unik sekali. Dari lampunya aja ini nampaknya berbeda sekali dengan LMPV lain. Cuma sekilas memang mirip-mirip expander ya. Kisi-kisinya apa itu namanya, siku-sikunya ya. Nah, ini lampunya udah LED, keempat lampunya udah LED semuanya. Grillnya juga dia model-model honeycomb tapi agak long, agak panjang, dengan lampu kayak lampu ambient light sih sebenarnya, cuman di bagian depan ini panjang dia ya. Ini LED lampunya kayak lampu apa ya, day night light gitu ya istilahnya ya. Kalau di mobil-mobil uh, hatchback itu biasa suka ada itu di bagian bawah. Nah, ini dia di bagian atas menyambung ya, dari fender kiri ke fender kanan memanjang. Ini lampunya putih. Nah, grillnya juga ini unik, dia model honeycomb tapi dia agak panjang-panjang gitu. Nah, untuk tipe tertinggi, nah kebetulan yang lagi kita review adalah tipe Prime IVT ya, atau kalau di Honda tuh CVT. Ini dia warnanya black glossy, jadi nggak senada dengan warna bodi, memanjang dari sisi lampu kanan ke lampu kiri. Kemudian grill bagian bawahnya juga ini desainnya hampir-hampir mirip pada bagian grill atas, cuman memang dia bukan lapisan glossy ya. Nah, dia udah di cover juga nih. Keren sih tampilannya, ya agak-agak futuristik gitu ya. Agak mainstream, agak anti mainstream ini ya tampilannya dibandingkan dengan LMPV sekelas seperti Avanza dan MPV brand lain ya. Nah, untuk kaca depan ini lumayan lebar ya, lebar sekali ini, sisi pandangnya sangat luas. Kemudian untuk wiper ini juga udah model yang frameless, jadi nggak pakai rangka ya, atau batangan gitu ya, jadi dia udah frameless langsung karet gitu. Nah, baik sisi kanan dan kiri udah frameless. Dan ini unik memang nih, tempat penyerapan airnya itu berada di bawah dan banyak ya, banyak lubangnya. Nah, kalau teman-teman lihat juga itu sisi semprot air untuk pembersihan wiper itu ada di bagian bawah, bagian dalam ya. Jadi dia tersembunyi ya, nggak timbul ke atas gitu. Biasanya kan kalau MPV muncul di atas, kalau ini enggak. Jadi dia tersembunyi di bawah cover cup. Nah, ini tampilannya. Keren sih ya, tampilannya unik. Kalau kita jalannya agak beda memang, pasti dilihatin orang. Tampilan depannya juga ya ada Gen Staria di sini sebenarnya ya. Nah, untuk bannya sendiri ini velgnya memang khas Hyundai ya. Tampilannya itu bikin orang lihat ya. Nah, ini untuk ukuran bannya, profil bannya itu tertulis di sisi bagian bawah ya kalau nggak salah. Kita geser sedikit. Nah, ini profil bannya 205/55 ring 16. Jadi udah lumayan besar ya, ring 16. Tapi kalau teman-teman mau upgrade ini masih luas karena dia masih banyak sisa ya, bisa di-upgrade ke velg 17 atau mungkin 18 dengan ukuran profil ban yang lebih kecil. Nah, ini pakai ban merek Kumho ya. Kayaknya ini brand dari bawaan pabriknya langsung ya, dari negara asalnya. Nah, bodinya juga ada sisi siku ya. Ini memanjang dari sudut depan ke belakang ya. Jadi kayak ada semacam siluet ya, sampai ke belakang, cuman agak mengecil sampai ke belakang. Untuk pintunya sudah keyless di sisi depan, sudah chrome juga. Nah, ini untuk ban belakang ya, sama profil, bentuk semuanya sama. Dan dia ada kayak semi fender gitu, tapi ini memang nggak di cover, ini bawaan dari body langsung, cuman dibentuk seolah-olah seperti ada fender gitu. Nah, banyak siku-siku, banyak garis-garisnya. Biasa kalau siku-siku ini kalau nabrak atau nyerempet agak susah ya ketoknya karena banyak bentukannya. Nah, ini untuk pilar A lumayan lebar ya, sudut pandangnya agak luas, mirip-mirip Honda Jazz kalau kita lihat. Nah, untuk spion juga sudah ada lampu sein, sudah auto lipat ya. Kacanya juga memanjang sampai ke belakang yang menyatu. Nah, warna memang masih doff, belum warna yang glossy ya.
tapi minimal dia sudah tidak senada dengan body, warnanya terpisah ya, warna hitam. Nah ini untuk pilar B nya. Dan yang keren nih pada sisi belakang ini kayak ada sambungan X ya, jadi antara kaca samping dan kaca belakang itu seperti terpotong tersilang oleh sumbu X. Nah, ini desainernya unik. Dan sudah ada shark fin warnanya hitam, winner car of the year. Jadi memang ini tampilannya ya sekilas memang mirip Staria. Perpaduan Staria dan Expander sih, kalau kita lihat kan lampu depannya mirip-mirip Stargazer ya, mirip-mirip Expander ya. Jadi nama itu kan Stargazer, Staria dan Expander. Ya mungkin ini asumsi saya ya, hanya opini saja. Nah ini kalau misalnya kita lihat bodinya secara umum dari luar, memang nih lumayan luas sepertinya tampilannya. Sisi bagian dalam bagasinya ini ya, di bagian belakang ini untuk lampunya ini kayak lampu pesawat alien ya. Jadi menyempit bagian atas, kemudian di tengah lebar, dan ke bawah menyempit lagi. Nah sorry, ini tadi tipe yang style ya, bukan tipe yang prime. Ini tipe yang style. Nah cuma memang kalau nggak salah itu ada 4 tipe ya untuk Stargazer nih. Mulai yang paling bawah itu saya lupa, pokoknya yang terakhir itu ada prime ya, ada prime yang paling tinggi. Nah teman-teman nanti bisa cek di Google. Walaupun dia udah lebar tapi belum ada defogger ya, tapi memang wipernya udah 180 derajat. Nah ini juga sisi belakangnya ini ada semacam apa ya, siluet gitu ya, memanjang dari lampu kanan ke lampu kiri. Ini lampunya ini memang masih halogen ya sisi belakangnya, cuman ada garis pita merah ini yang sudah LED. Ini sisi belakangnya Hyundai Stargazer. Ini pasti kalau kita lewat di jalanan orang-orang pada ngelihat semua nih, soalnya mobilnya rada unik ya, Stargazer gitu. Ada tulisan lagi di belakangnya ini, tulisan chrome ya. Dan dia sudah ada kamera parkir untuk di sisi belakang, ada lampu juga untuk penerangan plat ya atau nomor polisi. Nah di bagian bawah juga ada lampu, ini lampu pantulan ya. Nah, jadi ini nggak menyala, dan dia sudah ada guard di sisi belakangnya. Nah, kira-kira seperti ini tampilan sisi belakang Hyundai Stargazer. Keren ya tampilannya. Ini sisi yang menyambung antara kaca samping dan kaca belakang. Nah memang unik nih si Hyundai kalau bikin mobil nih, desainernya memang ini agak out of the box ya. Kita lihat sisi bagian dalam. Nah ini bukaannya lumayan lebar dan pintunya lumayan berat sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang dia belum banyak bahan soft touch, tapi di bagian bawah ini sudah soft touch ya. Udah ya nyaman lah, udah lembut-lembut kalau dipegang. Nah sisi kontrol juga lengkap, mulai dari untuk pengaturan kaca, kemudian central lock ya, untuk spion juga sudah ada semua. Nah ini untuk konsol penyimpanan botol air, ada 3 sisi, kemudian speaker rapi juga, ini speakernya menyamping ya. Nah ini tampilan sisi dalam secara tampak lebar ya. Nah tempat duduknya juga ini nyaman ya, bahannya bludru, dan sisi sampingnya ini lumayan padat loh ternyata, nggak yang busa biasa. Oke, ini untuk adjustable ke atas dan ke belakang, sliding dan reclining ya. Jadi lengkap, walaupun dia bukan tipe tertinggi tapi settingannya sudah mumpuni. Nah ini kebetulan yang tipe captain seat ya. Jadi bukan 7 dia, tapi 6 seater ya. Dan ini yang tipe IVT atau Intelligence. VT nya itu sama seperti yang di CVT, panjangannya saya lupa itu. Nah ini sisi dashboard bagian depan. Nah
kira-kira seperti ini tampilan dari setir dan dashboardnya. Ini desainnya berbeda memang, sesuai dengan bodinya ya, anti mainstream. Lengkap pengaturan setir kanan dan kiri, kemudian ada multimedia, layar 8 inch, kontrolnya juga masih pakai, selain touchscreen dia masih pakai kontrol yang tombol ya, jadi mudah untuk diakses gitu. Jadi kalau kita sambil nyetir gampang ya, bisa besarin atau kecilin volume dengan menggunakan tombol. Kisi AC di tengah, dan ini dia tombol AC-nya. Pengaturan arah semburannya juga lengkap, open close air, AC, dan kipas. Nah, di sini juga udah ada USB Type A dan ada port 12 volt ya untuk pengecasan juga. USB-nya juga. Ada konsol penyimpanan, dan ini dia tuas persnelingnya. Ada drive mode-nya juga ini. Ada cruise, bukan cruise control, apa ini, track ya. Nah, ini bisa ke manual dan bisa ke matic. Ini konsol lagi, tempat penyimpanan botol ada 2. Kemudian ini sisi kursi samping, headrest lumayan empuk loh, tapi nggak keras gitu. Empuk tapi nggak keras dan nggak terlalu lembek gitu ya. Nah, ini ada penyimpanan atas, bawah, bisa buat naruh handphone, dan ini untuk lacinya ya belum soft touch ya. Belum soft opening maksudnya. Nah, ini untuk pengaturan wiper juga ini keren ya. Biasa kan model puter-puter ya, ini model saklar atas bawah. Di bagian kanan juga sama kurang lebih modelnya. Nah, untuk bagian anti silaunya belum ada mirror. Untuk lampunya, nah ini udah pakai tombol, ada 2 tombol SOS dan tombol blue link. Nah, ini terkoneksi langsung dengan blue linknya si Hyundai. Nah, ini juga untuk pengaturan lampu, cuma memang lampunya ini masih kuning-kuning ya. Nah, untuk sisi depan penumpang itu udah ada mirrornya untuk anti silau ya. Bisa kaca-kaca, untuk pegangan semua lengkap. Nah, ini AC double blower. Dan untuk material bahannya ini sama ya, masih belum soft touch seluruhnya, tapi memang sisi bagian armnya sudah soft touch. Nah, dia juga punya armrest yang udah bisa nyimpan sesuatu dalamnya karena ada konsol. Untuk rem tangan dia masih manual. Ini tampilannya ya, lebar sekali. Masih sangat lebar sih tampilannya ke depan ini. Nah, itu untuk sisi tampilan bagian supir ya, bagian depan. Nah, kita lihat sisi bagian penumpang. Untuk bahannya dia kurang lebih sama, dan beratnya juga lumayan lebih berat dibandingkan yang di depan ya. Ada soft touch untuk meletakkan lengan ya. Ada cup holder juga di sisi bawah dan di sisi bawah, sisi atas. Dan ini cheat locknya agak ke dalam ya, jadi nggak tahu nih gimana cara aksesnya, tapi dia punya cheat lock deh. Nah, kurang lebih seperti ini sisi bagian penumpang. Di belakang kebetulan ini yang 6 seater, jadi dia captain seat ya. Bahannya kurang lebih seperti ini, sama seperti di bagian depan ya. Nah, ini tampilan jaraknya antara kursi depan kursi belakang lumayan jauh, lumayan lebar. Masih ada gundukan karena memang ini untuk aliran knalpot. Ada USB Type A untuk charging port smartphone. Nah, ini tampilan dashboardnya futuristik sekali.
Kalau teman-teman pengen berbeda dari LMPV lain bisa pakai ini. Dan ini dia untuk AC-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kebetulan ini yang tipe Prime, jadi dia bukan AC, tipe style ya, bukan AC. Tapi dia ini bukan double blower ya, tapi dia ini lebih ke kipas saja, menyerap udara dari belakang. Nah, kemudian udara itu nanti akan diteruskan ke sisi bagian belakang penumpang. Nah, headrestnya ada lekukan di tengah yang nyaman untuk meletakkan leher. Seatbelt lengkap, 2 titik di baris kedua dan 2 titik di kursi baris ketiga. Nah, ini kalau kita lihat posisinya masih lebar, masih nyaman antara sisi baris 3 dan baris 2 ini masih lumayan lebar. Jadi memang ini sepertinya luas kabinnya itu lebih lebar ya. Nah, ini masih ada port untuk colokan untuk ngecas, cuma memang harus pakai colokan tambahan ya, nggak langsung USB Type A seperti yang ada di sisi bagian depan tadi. Nah, ini tampilan secara keseluruhan. Karetnya ini lumayan tebal sih untuk meredam suara dari luar. Dan ini ada cover ya, jadi lumayan terlindungi walaupun dia agak tinggi. Nah, suaranya juga padu ya. Untuk materialnya ya lebih ekonomis memang, tapi lumayan padu, kelihatan waktu ditutup mobilnya. Nah, ini yang warna merah tipe style iVT atau CVT-nya Hyundai. Velg 16 profil 205/55. Tutup tangkinya juga ini modelnya jajar genjang ya, nggak persegi gitu ya. Nah, ini kira-kira tampilan dari pintu sisi kiri penumpang. Ini tipe captain seat, 6 bangku. Ini cocok ya untuk perjalanan jauh, ini nyaman sekali karena posisi kursinya itu hanya untuk 6 orang ya. Mungkin sisi belakang mungkin nggak akan terpakai. Tundelingnya masih lumayan kecil ya, lumayan rendah. Untuk dashboardnya futuristik sekali. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang udah bosan dengan desain dashboard mobil-mobil yang banyak keluar selama ini bisa jadi opsi ya kalau pengen tampilan baru. Bagian atasnya juga ini low profile ya, warnanya juga nggak aneh-aneh, warna putih jadi kelihatan lebih luas. Nah, ini dia Stargazer tipe style iVT captain seat. Nah, untuk harganya itu Stargazer sendiri kalau harga nasional tuh dimulai 240 jutaan sampai 310 atau 20 juta gitu ya, tergantung dari daerah masing-masing. Nah, jadi dia punya 4 tipe, dan tipe tertingginya juga dia masih ada yang opsi warna lain ya. Ada warna abu-abu, warna grey. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen warna yang sedikit kalem, ini bisa jadi opsi ya untuk tipe Prime. Ini kebetulan yang ada di showroom di Banda Aceh ini tipe Prime. Ada juga yang warna hitam. Nah, warna hitam juga ini kalau misalnya teman-teman mau yang tidak terlalu mencolok di jalanan, mungkin warna hitam juga bisa jadi opsi. Tapi kalau mau yang tampilannya ya sedikit gonjreng, mungkin pengen tampil beda, nah warna merah ini juga nggak kalah menarik ya, karena warna merahnya juga udah mulai mendekati dark red ya atau marun. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.